Nah, teman-teman juga nanti di dalam graf akan belajar tentang namanya graf berbobot gitu ya, graf berbobot. Nah, apa itu graf berbobot? Graf berbobot itu adalah graf yang memiliki nilai pada setiap sisinya gitu ya. Nah, teman-teman, bobot di dalam sebuah graf itu juga macam-macam gitu ya. Sesuai dengan masalah yang kita pelajari gitu ya. Misalnya di sini ada sebuah kota, ada banyak kota gitu ya yang dihubungkan dengan kota yang lain gitu ya. Maka apa namanya bobot yang mungkin pada graf tersebut misalnya adalah jaraknya gitu ya, jarak antar kota atau misalnya waktu tempuh gitu ya. Karena kadang-kadang jarak yang pendek membutuhkan waktu tempuh yang lebih banyak. Misalnya kenapa? Karena misalnya masalah kondisi jalan, misalnya seperti itu. Dan misalnya keamanan dan lain sebagainya. Atau misalnya terlalu banyak lampu merah dan seterusnya ya teman-teman. Nah, salah satu bobotnya juga bisa kita persepsikan sebagai biaya. Jadi, biaya ketika melakukan perjalanan dari kota A ke kota B itu berapa gitu ya. Jadi, graf berbobot, nah dalam graf berbobot bobotnya bisa bermacam-macam gitu ya. Bukan hanya satu saja sesuai dengan apa namanya permasalahan yang kita hadapi. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah masalah masalah traveling salesman problem atau perjalanan seorang salesman ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita menjadi seorang sales, pasti kita akan mencari jalur ya bagaimana kita dapat mengunjungi kota atau tempat ya dan kembali ke tempat asal kita gitu ya dengan jarak tempuh yang minimal. Tentu saja kita akan mencari yang minimal karena untuk mengurangi atau meminimalisir biaya yang kita butuhkan ya. Di sini misalnya teman-teman ada apa namanya ada di kota A kemudian akan berkeliling mengelilingi semua kota-kota tujuan misalnya B, C, D dan E. Di sini misalnya bobotnya adalah jarak tempuh misalnya seperti itu. Maka teman-teman harus mencari lewat mana saja ketika misalnya kan di sini ada banyak jalan ya untuk menuju apa namanya tempat atau kota-kota tersebut. Teman-teman harus memilih jalur manakah yang lebih optimal gitu ya sehingga teman-teman mengeluarkan biaya yang minimal seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan belajar tentang digraf atau graf berarah ya. Dalam graf berarah itu, grafnya itu mempunyai arah ya. Jadi garis yang menghubungkan dari A ke E gitu ya. Itu tidak sama dengan garis yang menghubungkan dengan E ke A. Kalau di dalam graf berarah berarti kan dia dua arah gitu. Kalau di dalam graf yang tidak berarah itu sama saja gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam graf berarah ini, kalau tadi dihubungkan dengan edge gitu ya, kalau ini dihubungkan dengan busur seperti ini ya. Misalnya ini adalah lalu lintas, contohnya adalah lalu lintas satu arah gitu ya. Jadi dari A misalnya kita tidak boleh ke B secara langsung. Kalau dari A kita harus melewati E dulu, misalnya F dulu, kemudian ke C, baru ke B seperti itu ya. Nah, teman-teman seperti itu contoh dari graf berarah. Nah, teman-teman selanjutnya saya juga tadi sudah sedikit banyak menyinggung tentang network gitu ya. Nah, ini network didefinisikan secara formal adalah graf yang membawa informasi numerik gitu ya. Seperti tadi ya, dia mempunyai bobot gitu ya. Informasi numerik itu tergantung permasalahannya. Misalnya tadi jaringan kereta api, jaringan komunikasi, jaringan televisi gitu ya. Ini juga contoh pada jaringan pipa gitu ya. Nilai busur, nilai numeriknya adalah misalnya nilai busurnya itu dapat berkorespondensi dengan kapasitas pipanya. Jadi dari S, dia bisa ngalirin air misalnya ke B itu kapasitasnya cuma 6 gitu ya. Tapi kalau ke C, dia kapasitasnya 14, seperti itu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita maju ke yang namanya pemodelan graf. Nah, teman-teman ini adalah salah satu hal yang penting gitu ya di dalam pembelajaran kita dalam teori graf gitu ya. Jadi sebelum kita kemudian menyelesaikan masalah di dalam teori graf, maka kita perlu memodelkan dulu permasalahan di dalam dunia nyata ke dalam sebuah graf gitu ya. Jadi model itu adalah representasi sebuah permasalahan ke dalam graf. Seperti tadi gitu ya, contoh pemodelannya jaringan kereta api, stasiunnya kita representasikan dengan titik dan hubungannya kita representasikan dengan rel, terus mana saja kemudian stasiun-stasiun yang terhubung gitu ya, mana saja yang tidak terhubung. Kemudian di dalam tadi ya di dalam kerangka besi tadi gitu ya bagaimana kita merepresentasikan grafnya misalnya. Nah, di dalam kerangka besi tadi ternyata kita merepresentasikan titiknya itu dengan kolom dan baris pada setiap kerangkanya gitu dan hubungannya itu apa? Hubungannya itu kalau setiap kerangkanya itu dikasih penahan maka dia dikasih garis gitu antar kolom dan baris tersebut. Misalnya kalau yang dikasih kerangkanya itu adalah baris pertama kolom kedua gitu ya, maka titik pertama dan titik kedua dihubungkan. Nah, selanjutnya teman-teman setelah kita mengetahui
Ketika kita sudah bisa merepresentasikan masalah dalam sebuah graf gitu ya, kita mungkin bisa mengidentifikasi masalahnya itu apa sih gitu ya. Di dalam graf ini ada beberapa macam jenis permasalahan gitu ya. Yang pertama adalah masalah eksistensi atau keberadaan gitu ya. Nah, di dalam masalah eksistensi ini gitu ya, teman-teman akan bertanya tentang apakah ada, apakah mungkin gitu ya. Seperti tadi misalnya di dalam jalur kereta api misalnya apakah ada jalur antara kota A ke kota B gitu ya. Apakah mungkin kita mau dari kota A menuju kota B melewati kota C? Teman-teman berarti kalau ditanya apakah ada, apakah mungkin, berarti jawabannya adalah ada atau tidak ada, seperti itu ya. Nah, pertanyaan seperti ini jawabannya memerlukan konsep gitu ya. Seperti itu. Yang kedua adalah masalah konstruksi gitu ya. Untuk masalah konstruksi ini pertanyaannya adalah kalau tadi misalnya ada atau tidak ada, kalau ini pertanyaannya adalah kalau ada gitu ya, bagaimana kita membangunnya. Seperti tadi misalnya ada jalur kereta api gitu ya. Apakah ada jalur dari Purwokerto ke Jogja? Oh, ada. Nah, seperti apa jalurnya? Nah, ini adalah namanya masalah konstruksi. Jadi teman-teman kalau mau tahu seperti apa sih jalur yang bisa kita lewati dari Purwokerto ke Jogja, maka itu namanya masalah konstruksi gitu ya. Selanjutnya adalah masalah enumerasi. Nah, masalah enumerasi atau masalah jumlah ya, teman-teman. Maka pertanyaan yang ada adalah berapa banyak, dapatkah solusi-solusi tersebut didaftar. Jadi seperti tadi misalnya dari kota A ke kota B gitu ya, dari misalnya Jogja ke Jakarta gitu ya, ada berapa banyak jalur gitu ya. Terus kalau misalnya ada banyak, silahkan didaftar solusinya. Misalnya tadi ya dari Jogja ke kota mana, ke kota mana, ke kota mana, lalu nyampe ke Jakarta gitu ya. Nah, ternyata bukan hanya satu jalur aja nih. Jalur kedua apa? Kemudian didaftar. Untuk selanjutnya adalah masalah optimasi gitu ya. Untuk masalah optimasi ini gitu, tadi kita misalnya sudah tahu ya bahwa banyak solusi yang dapat kita temukan gitu. Nah, dari solusi-solusi tersebut kita dapat memilih mana solusi yang terbaik. Nah, ini adalah masalah optimasi atau mana solusi yang optimal gitu ya. Sekali lagi tadi yang namanya optimal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan masalah apa yang kita miliki. Misalnya tadi ya, apakah optimal itu adalah optimal dalam segi biaya, misalnya optimal dalam segi jalur, atau optimal dalam segi kenyamanan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, untuk memecahkan masalah yang kompleks gitu ya, teman-teman memerlukan algoritma penyelesaian masalah. Dan teman-teman saya kira sudah paham ya apa itu algoritma gitu ya, bahwa algoritma itu adalah prosedur atau langkah-langkah sistematik gitu ya, sistemik atau sistematis yang terdiri dari yang pertama ada deskripsi data masukan yang sesuai gitu ya, kemudian ada instruksi yang terbatas dan terurut gitu ya dan dilakukan satu persatu, kemudian ada instruksi perhentiannya untuk mengidentifikasi bahwa prosedur itu sudah selesai, kemudian tentu saja ada deskripsi dari data keluaran yang sesuai. Jadi ada input, ada prosesnya, kemudian ada perintah penghentiannya, dan juga ada keluarannya. Nah, teman-teman, dari masalah-masalah tadi gitu ya, pencarian solusinya itu gitu ada beberapa jenis. Yang itu yang pertama dengan jalan teori gitu ya. Jadi seperti tadi misalnya masalah-masalah eksistensi itu ya dapat dikerjakan dengan teori gitu ya. Jadi misalnya ada atau tidak ada solusinya, maka kita bisa jawab dengan misalnya mengidentifikasi tipe grafnya, mempelajari sifat grafnya, membuat dugaan dan membuktikannya gitu ya. Jadi pakai pembuktian misalnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah dengan masalah praktis. Misalnya yang tadi ya, masalah konstruksi itu kita selesaikan dengan pencarian solusi yang praktis gitu. Jadi konstruksi objek dengan sifat-sifat graf yang ada gitu ya, atau dengan algoritma. Yang selanjutnya adalah kita selesaikan dengan heuristik. Metode heuristik ini adalah metode yang berdasarkan pengalaman dan intuisi gitu ya. Kalau tadi kita pakai algoritma biasa, kita akan dapat menentukan sebuah solusi gitu ya yang optimal. Maka pada algoritma heuristik gitu ya, dia belum tentu solusinya adalah solusi yang kita inginkan atau solusi yang paling optimal gitu ya. Namun kelebihan metode heuristik adalah dia cepat untuk permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekiannya untuk pengenalan graf. Jadi, teman-teman sedikit banyak sekarang sudah paham atau sedikit banyak sudah ada gambaran tentang apa itu graf gitu ya. Teman-teman boleh berlatih dengan mencari contoh objek dan hubungannya gitu ya dalam masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian teman-teman coba representasikan objek dan hubungannya itu dengan graf kayak gitu ya. Kemudian cari satu permasalahan berkaitan dengan graf yang sudah Anda buat. Misalnya teman-teman membuat sebuah jalur rute gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, teman-teman cari masalahnya yang berkaitan dengan graf tersebut apa gitu ya. Boleh masalah eksistensi, boleh masalah optimasi gitu ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga untuk memperkaya wawasan teman-teman, cari jurnal atau paper ya
tentang aplikasi teori gerak, kemudian identifikasi masalah dan solusi yang dijelaskan pada paper tersebut. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.